Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha bertemu kembali dengan pembelajaran prakarya bersama Ustazah Yeni. Baik, kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah akan mengajarkan prakarya ini dengan memakai buku sumber dari penerbit Erlangga, kemudian pengarangnya Sugianto. Tapi kalau kalian memiliki buku referensi yang berbeda, silahkan dipakai karena isinya tidak akan jauh berbeda ya. Jadi silahkan mau memakai buku sumber yang mana saja. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Seperti yang nampak di layar kalian, ada sebuah tas yang terbuat dari bahan rotan. Ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, sudah pernah memiliki mungkin atau sudah pernah melihat. Nah, tas yang terbuat dari rotan ini memiliki keunikan tersendiri dan setiap orang karena keunikannya tersebut ingin membeli ya. Sehingga nilai jual yang ditawarkannya juga cukup tinggi. Mulai dari 200.000 sampai bahkan ada yang sampai jutaan. Di tangan yang orang kreatif, bahan yang asalnya kurang diminati seperti rotan gitu ya, diubah menjadi barang yang bernilai atau produk yang bernilai ekonomi yang tinggi. Sehingga dilirik oleh negara-negara lain untuk membelinya karena ada keunikan tersendiri. Nah, untuk motifnya berbagai macam ya. Ada yang diwarnain, misalkan diwarnain dengan pewarna, ada yang merah, putih gitu ya, atau ada yang warna originalnya sehingga tampak keoriginalannya. Oke, kita lihat lagi yuk kerajinan apa saja yang terbuat dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Yang pertama itu kayu. Kayu atau kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Seperti halnya misalkan kita memiliki kayu Jepara atau kayu jati daerah-daerah yang lain gitu ya, memiliki corak yang berbeda itu dikarenakan apa? Karena perbedaan curah hujan dan intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda di setiap wilayah sehingga menghasilkan corak ukir corak pohon yang berbeda-beda gitu ya. Ada kekhasannya setiap daerah tersebut ya. Itu uniknya Indonesia ya. Walaupun kita masih satu negara, tapi kita memiliki bagian-bagian daerah yang ada yang intensitas cahaya mataharinya lebih tinggi, ada yang intensitas hujannya lebih tinggi gitu ya, sehingga itu mempengaruhi corak suatu pohon gitu. Eh, apa saja sih pohon yang atau kayu yang bisa dijadikan kerajinan itu? Yang pertama, kayu dari jati. Kayu jati, kemudian ada kayu mahoni, ada pinus, ada kayu yang terbuat dari pohon sawo, ada yang dari pohon nangka, dan juga dari pohon kelapa. Indonesia itu adalah negara yang paling subur, yang paling ketika kita memiliki satu biji apapun dilempar ke suatu tempat, suatu tanah, maka akan tumbuh menjadi pohon atau sebatang pohon. Karena memang kita itu adalah dianugerahi sama Allah, itu adalah iklimnya iklim tropis sehingga setiap jenis tanaman itu bisa tumbuh subur di negara kita ya. Kita makanya harus beruntung, bersyukur sama Allah kita diberikan nikmat berupa sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah banyak sekali jenis kayu-kayuan yang tumbuh di Indonesia. Nah, untuk kayu jati ini adalah kayu yang paling sangat digemari, yang paling sangatnya, yang paling digemari oleh penduduk kita karena kayu jati ini memiliki kekuatan yang lebih baik daripada yang lainnya. Seperti halnya misalkan tempat tidur banyak yang dari kayu jati. Karena apa? Karena tahan akan rayap atau lebih kuat gitu ya.
Kemudian lemari juga dari jati, banyak yang menggemari lemari dari jati sehingga lemari itu tidak cepat rapuh gitu ya. Kalau misalkan dari bahan yang lain itu banyak sekali yang 1 tahun, maaf, 5 sampai 10 tahun itu udah harus ganti karena termakan usia gitu. Kemudian kayu juga ada yang dari mahoni, dari jenis mahoni. Nah, mahoni juga sangat tumbuh subur di negara kita. Kayunya sangat bagus, sangat lebar, sangat besar. Kemudian pinus, pinus juga bisa dijadikan alternatif untuk membuat serangkaian alat rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, juga tempat tidur, banyak yang dari pinus. Kemudian sawo, dari sawo juga bisa, dari dari pohon nangka, batangnya, dan juga dari batang pohon kelapa. Kita selanjutnya ya, ini adalah salah satu contoh hasil kerajinan dari kayu. Nah, ada salah satunya itu adalah topeng yang dari kayu jati. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Bisa juga miniatur kendaraan-kendaraan lain ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan limbah kayu untuk dijadikan produk yang lebih bermanfaat ya. Salah satunya misalkan dari serbuk gergaji saja orang itu bisa menyulapnya menjadi satu kayu kembali gitu ya. Jadi kayu kayu lagi sebatang kayu yang dijadikan lemari, atau misalkan dari limbah kayu juga bisa dijadikan miniatur-miniatur yang lebih indah. Kemudian produksi produksi kerajinan yang lain itu bisa dari ranting kayu. Kalau tadi batang pohon yang dijadikan produk kerajinan, yang kalau sekarang adalah ranting kayu. Apa sih ranting kayu itu? Ranting kayu itu adalah bagian dari pohon yang bercabang, pohon yang berkayu ya tentunya, bagian dari ranting pohon yang berkayu, yang bercabang, dari ukuran yang kecil hingga yang besar. Untuk teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi atau konstruksi. Ranting pohon dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan juga bingkai foto. Penasaran kan seperti apa? Nah, kita lihat. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan ranting kayu menjadi bingkai cermin. Bisa juga ranting pohon itu dijadikan bingkai foto, atau misalkan bisa dijadikan sebagai bingkai lukisan. Ya, seperti yang kita ketahui, ranting itu sangat sekali mudah ditemui ya di sekitar kita. Di depan halaman kita mungkin banyak sekali ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Nah, tidak ada salahnya kita manfaatkan ranting-ranting yang berjatuhan itu daripada kita jadikan sebagai apa namanya, dibuang begitu saja atau dijadikan sampah, maka kita buat seperti hal ini untuk dijadikan barang yang lebih bernilai ekonomi atau barang yang lebih bermanfaat. Di tangan orang yang kreatif, ranting kayu ini atau ranting pohon ini bisa dijadikan kursi yang sangat unik gitu ya. Sehingga ketika orang lain melihat, ini pasti ingin membeli dan dengan harga yang relatif mahal, karena tanpa adanya kreativitas ini mungkin tidak akan terwujud kursi yang seindah ini. Nah, jadi kita harus menumbuhkan rasa kreatif sehingga kita mampu menjadikan barang yang orang lain anggap sampah, barang yang orang lain anggap tidak berguna menjadi bernilai yang nilai ekonomi tinggi dan nilai seni tinggi, sehingga orang lain tidak akan menyepelekan atau tidak akan membeli dengan harga murah lagi gitu ya. Karena kita sudah menyulapnya menjadi produk yang bernilai ekonomi atau bernilai seni tinggi. Selanjutnya, bambu. Nah, seperti halnya kayu, bambu juga tumbuh subur di negara kita ya, di negara tropis. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, atau misalkan kita pergi hiking ke suatu daerah di Sukabumi saja contohnya, pasti kita akan disuguhkan atau melihat banyak sekali pohon bambu yang tumbuh. Ini dikarenakan memang potensi daerah kita itu banyak sekali bambu yang
tumbuh subur di negara kita. Maka dari itu kita harus memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita itu dengan mengubahnya gitu, mengubah bambu yang ada, bambu yang asalnya gelondongan tidak bermanfaat misalkan atau hanya tumbuh begitu saja, tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga kita harus memiliki rasa apa ya, rasa rasa untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai lebih gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan kreativitas kita nih. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan itu adalah bambu yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Biasanya bambu itu ada yang dijadikan untuk layang-layang, misalkan ya, untuk rangka layang-layang. Kemudian bambu juga bisa dijadikan eh, mainan anak-anak seperti tembakan atau istilah daerahnya bedil ya, bedil lodong gitu katanya, atau bisa dijadikan sebagai makanan, tempat makanan. Kalau zaman dulu dijadikan tempat makanan, atau misalkan dijadikan alat musik kayak angklung gitu ya, atau bisa dijadikan sebagai kursi, meja, dan lain-lainnya. Pokoknya di tangan orang-orang yang kreatif, nilai bambu yang asalnya kurang bisa menjadi nilai yang ekonomi tinggi atau nilai seni yang tinggi. Ini adalah salah satu contoh hasil karya dari bambu. Salah satunya adalah bingkai foto yang terbuat dari bambu. Kemudian juga ada hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Masih banyak lagi sebetulnya dari bahan bambu, seperti kita tahu bahwa di daerah Sukabumi saja banyak sekali pengrajin ayakan atau asupan, atau misalkan seperti boboko gitu ya, itu kan terbuat dari bambu ya, dari daging bambu. Ataukah misalkan sasag atau bilik ya, ada rumah tradisional di Sukabumi itu, rumahnya itu dindingnya dari bilik, itu dinding bilik itu dari bahan bambu, soli dan solihah. Nah, diubah menjadi bilik yang bisa digunakan untuk dinding rumah. Banyak lagi yang lainnya contoh pemanfaatan bambu itu ya. Cuman kita baru ngeh saja gitu ya, oh ternyata ini tuh dari bambu. Oke, selanjutnya pemanfaatan atau produksi kerajinan yang lain bisa terbuat dari rotan. Ya, seperti yang tadi di awal, tas yang tadi sudah perlihatkan itu terbuat dari rotan. Jadi, rotan itu merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Jadi dulu itu rotan itu nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Sampai ada salah seorang yang kreatif mengubah rotan menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi, barang yang menjadi nilai seni tinggi gitu ya. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan itu adalah batangnya. Tapi getah rotan juga ternyata bisa dijadikan bahan baku pewarnaan pada keramik, juga pada industri farmasi. Jadi rotan itu ternyata tidak hanya dimanfaatkan batangnya, tapi juga getahnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna, khususnya di bidang farmasi atau obat-obatan, juga di bidang industri keramik. Masya Allah ya, rotan itu ternyata banyak manfaatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil kerajinan dari rotan. Ada yang bisa dijadikan kursi, juga ada yang menjadikannya sebuah tas yang bagus gitu ya, yang unik. Sehingga kesan unik dan kesan apa ya namanya, seninya dapat. Kita banyak menjumpai kalau kursi itu banyak kursi makan, terutamanya ya dari bahan rotan seperti ini. Oke, selanjutnya pemanfaatan tempurung kelapa menjadi produk seni ya. Nah, selain buah kelapa yang bisa diambil dagingnya, nah si buah kelapa itu menghasilkan tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa itu bisa dijadikan sebuah kerajinan. Coba pikirkan kerajinan apa dari tempurung kelapa? Nah, benar. Bisa dijadikan sebagai bros atau gantungan kunci kan? Nah, berarti kita sehati. Tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka kerajinan yang
sangat bervariatif di tangan orang-orang yang bernilai atau memiliki seni yang tinggi ya. Kita lihat, tempurung kelapa bisa dijadikan sebagai lampu hias. Nah, yang sangat elegan kan bisa juga dijadikan sebagai alat kesenian apa maaf hiasan gitu ya, hiasan cangkir-cangkiran sama teko gitu ya, atau bisa dijadikan nggak cuma hiasan tapi dijadikan sebagai alat makan atau alat minum sendiri gitu, atau mangkok sendiri. Nah, tugasnya mungkin kalian di sini ustazah akan bimbing untuk kalian melihat potensi yang ada di daerah sekitar. Misalkan kalian dekat dengan yang menghasilkan tempurung, sok silahkan manfaatkan tempurung kelapa yang ada di wilayah kalian, atau misalkan manfaatkan bambu-bambu yang ada atau yang tumbuh subur di belakang rumah kalian. Manfaatkan semaksimal mungkin dan jadikan bahan-bahan tersebut bernilai atau kebermanfaatannya lebih tinggi, lebih banyak, sehingga orang lain bisa mengikuti, orang lain bisa menjadikan suatu pekerjaan untuk dirinya, atau untuk menjadikan pekerjaan juga untuk kalian gitu ya, sambil berjualan apa gitu ya, berjualan bebedilan gitu dari bambu, bisa dijadikan seperti itu ya. Karena kalau kita hanya kalau kita hanya menjadi apa namanya, menjadi jiwa yang konsumtif, kita tidak akan bisa berkembang, negara kita nggak akan bisa berkembang. Tapi kalian harus memunculkan jiwa produktif, sehingga eh, kita tidak akan mencari pekerjaan, tapi kita akan menyerap banyak pekerja untuk yang lain. Timbulkan jiwa kita menjadi seorang eh, mencari apa membuka lapangan usaha untuk orang lain dengan kesenian atau seni yang kalian punya, dengan bakat yang kalian punya. Ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian memiliki atau menambah banyak inspirasi untuk terus berkarya, berseni ya. Ustazah doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, orang-orang yang mampu menyerap tenaga pekerja yang lebih banyak lagi, menjadi jiwa yang pembisnis, bukan jiwa karyawan gitu ya. Oke, sekian mungkin dari Ustazah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang kalian bisa tangkap. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di minggu depan.